Bukek Xiansu. Audiobook, novel silat. Cerita, Hoping Hu. Bab 51. Pernah Tacu mendengar penuturan Subo ketika menceritakan kelihayan Kia Mo Caili bahwa Keesan Ngohohan terbunuh oleh Kia Mo Caili itu. Ketua Hawa Sanpai itu kelihatan terkejut dan sinar matanya menjadi keras. Kiranya iblis betina itu yang membunuh murid-murid Pinto. Akan tetapi iblis itu telah tewas di tangan Nona Han Suat Hong Putri Pulau Es yang menitipkan pusaka kepada Tacu berdua. Toa Supek, Toan Ki berkata. Kakek itu mengangguk-angguk dan mendengarkan penuturan mereka berdua tentang penyerbuan hebat di kota raja, di dalam istana dari Tekuat Lin, bekas Ratu Pulau Es yang minggat dan melarikan pusaka-pusaka Pulau Es itu. Kalau begitu, sudah sepatutnya kalau Hawa Sanpai membantu para penghuni Pulau Es. Kalian boleh tinggal di sini dan biarlah Hawa Sanpai yang melindungi kalian dan pusaka-pusaka itu sampai yang berhak datang mengambilnya. Sebelumnya Tacu berdua mengaturkan banyak terima kasih atas kebijaksanaan dan kemuliaan hati Twea Supek. Dan Tacu ingin mengajukan permohonan kedua. Kakek itu tersenyum. Permohonanmu yang paling hebat, menegangkan dan berbahaya telah Pinto terima dan urusan pusaka ini hanya kita bertiga saja yang mengetahuinya. Tidak boleh kalian bocorkan keluar agar tidak menimbulkan keributan. Sekarang, ada permohonan apa lagi yang hendak kau kemukakan? Tacu. Mohon. Karena Tacu berdua sudah tidak mempunyai keluarga lagi, dan Tacu berdua sudah cukup lama bertunangan, maka Tacu mohon berkah dan doa restu Twea Supek untuk menikah di sini. Toan Ki yang hidupnya sudah penuh dengan segala macam pengalaman hebat itu, tidak urung tergagap ketika mengucapkan permintaan ini. Sedangkan Bu Swinyo menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. Kong Tiancu tertawa bergelak, lalu berkata, pernikahan adalah peristiwa amat menggembirakan. Tentu saja Pinto suka sekali memenuhi permintaan ini. Liam Toan Ki, engkau adalah murid Hawa Sanpai pula, tentu saja engkau berhak untuk menikah di sini, disaksikan oleh semua murid Hawa Sanpai yang berada di sini. Demikianlah. Pusaka-pusaka Pulau Es yang dirahasiakan itu disimpan oleh Kong Tiancu sendiri di dalam kamar pusaka yang tersembunyi, tidak ada anggota Hawa Sanpai lain yang mengetahuinya dan sebulan kemudian diadakanlah perayaan sederhana namun hikmat untuk melangsungkan upacara pernikahan antara Liam Toan Ki dan Bu Swinyo. Pada malam pertama pernikahan itu Bu Swinyo menangis di atas dada suaminya, menangis dengan penuh keharuan, kedukaan yang bercampur dengan kegembiraan mengenangkan semua pengalamannya, kematian ayahnya dan kakaknya, malapetaka yang menimpa dirinya ketika dalam keadaan mabok dan tidak sadarkan diri dia diperkosa oleh Pangeran Tan Sin Ong. Dia memeluk suaminya dan berterima kasih sekali karena dia dapat membayangkan bahwa kalau tidak ada pria yang kini menjadi suaminya dengan syah dan terhormat ini tentu dia sudah membunuh diri dan andai kata dalam keadaan hidup pun ia akan menderita aib dan terhina. Sampai 2 tahun suami istri yang saling mencinta dan berbahagia ini hidup di Hawa Sanpai, menjadi anggota-anggota dan anak murid Hawa Sanpai yang tekun berlatih dan rajin bekerja. Akan tetapi mereka gelisah sekali karena sampai selama ini, Han Suat Hong atau lain tokoh Pulau Es tidak ada yang muncul bahkan gadis luar biasa dari Pulau Neraka, Ou So Ancu, juga tidak muncul. Tentu saja hati mereka akan menjadi lebih lega dan bebas dari kekhawatiran kalau saja pusaka-pusaka Pulau Es itu sudah diambil oleh yang berhak dan tidak menjadi tanggung jawab mereka. Lebih hebat lagi kegelisahan hati mereka ketika pada suatu hari ketua Hawa Sanpai, Kong Tiancu yang sudah tua itu, meninggal dunia karena sakit. Sebelum meninggal dunia, Kong Tiancu memberitahukan di mana dia menyembunyikan pusaka-pusaka itu yang tidak diketahui orang lain. Setelah Kong Tiancu meninggal dunia, kedudukan ketua Hawa Sanpai digantikan oleh seorang tokoh Hawa Sanpai lain, terhitung Sute dari Kong Tiancu yang telah menjadi seorang Tosu yang saleh, berjuluk Pek Sim Tojin. Ketua yang baru ini pun tidak tahu akan rahasia pusaka Pulau Es, sehingga kini rahasia pusaka itu seluruhnya menjadi tanggung jawab Liam Toan Ki dan istrinya. Biarpun selama 2 tahun itu tidak terjadi sesuatu, namun hati suami istri ini selalu merasa tidak tentram. Bahkan mereka berdua seringkali merundingkan bagaimana baiknya. Hendak meninggalkan Hawa Sanpai dan mencari Suat Hong, mereka tidak berani meninggalkan Hawa Sanpai di mana pusaka itu disimpan, juga mereka tidak tahu kemana harus mencari Han Suat Hong. Tinggal diam saja di Hawasan mereka merasa makin lama makin gelisah.
Selama itu, tidak ada satu kali pun mereka berani memeriksa pusaka yang disimpan di tempat yang amat rapat di kamar pusaka oleh mendiang Kong Tiancu. Akhirnya mereka terpaksa menahan diri, dan saling berjanji bahwa kalau setahun lagi pemilik pusaka yang sah tidak muncul, mereka akan menghadap Pek Sim Tojin, menceritakan dengan terus terang dan menyerahkan pusaka itu untuk dipelajari bersama sehingga dengan demikian pusaka itu ada manfaatnya demi kemajuan dan kebaikan Hao Sanpai sendiri. Su Heng, kita berhenti istirahat dulu di sini. Suat Hong berkata. Sin Liong menoleh kepada darah itu, tersenyum dan berkata, engkau lelah, Sumoi. Suat Hong mengangguk dan Sin Liong menghentikan langkahnya, lalu keduanya duduk di bawah sebatang pohon besar di lereng bukit itu. Tempat perhentian mereka itu di tepi jalan yang merupakan lorong setapak, di sebelah kiri terdapat dinding bukit, di sebelah kanan jurang yang amat curam. Pemandangan di seberang jurang amatlah indahnya, tamasya alam yang tergelar di bawah kaki mereka, sehelai permadani hidup yang permai dengan segala macam warna berselang-seling. Kelihatan kacau namun menyedapkan pandangan karena di dalam kekacauan itu terdapat keselarasan yang wajar. Sawah ladang bekas hasil tangan manusia berpetak-petak, digaris oleh sebatang sungai yang berbelok-belok, dengan rumpun di sana-sini diseling pohon-pohon besar yang masih bertahan di antara perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Sebatang pohon yang daun-daunnya telah menguning dan banyak yang rontok, kelihatan menyendiri dan menonjol di antara segala tumbuh-tumbuhan menghijau, dan seolah-olah segala keindahan berpusat kepada pohon menguning hampir mati itu. Matahari yang berada di atas kepala tidak menimbulkan bayangan-bayangan sehingga hari tampak cerah sekali. Sinar matahari dengan langsung dan bebas menyinari bumi dan segala yang berada di atasnya, terang menderang tidak ada gangguan awan. Di dalam keheningan itu, Suat Hong dapat melihat ini semua. Ketika tanpa disengaja tangannya yang digerakkan untuk menyeka keringat bertemu dengan lengan Sin Liong, barulah dia sadar akan dirinya dan sekelilingnya. Dan dia terheran. Semenjak dia bertemu dengan suhengnya dan melakukan perjalanan ini, seringkali dia tenggelam ke dalam keindahan yang amat luar biasa, yang sukar dia ceritakan dengan kata-kata. Dia merasa tentram, tenang dan penuh damai sungguh pun suhengnya jarang mengeluarkan kata-kata. Dia seperti merasa betapa diri pribadi suhengnya bersinar cahaya yang hangat dan aneh. Terasa ada getaran yang ajaib keluar dari pribadi suhengnya yang mempengaruhinya dan mendatangkan suatu perasaan yang menakjubkan, yang mengusir segala kekesalan, segala kerisauan, dan segala kedukaan. Sudah beberapa kali dia ingin mengutarakan ini kepada suhengnya, namun setiap kali dia hendak bicara, mulutnya seperti dibungkamnya sendiri oleh keseganan yang timbul dari perasaan halus dan lembut terhadap suhengnya itu, sesuatu yang belum pernah dirasakannya semula. Dia mencinta suhengnya, ini sudah jelas. Namun sekarang timbul perasaan lain yang lebih agung daripada sekedar cinta biasa, perasaan yang membuat dia penuh damai. Suheng. Dia memberanikan hatinya berkata. Ya. Sin Liong mengangkat muka memandangnya sambil tersenyum. Senyumnya begitu lembut penuh kasih. Pandang matanya begitu bersinar penuh pengertian sehingga Suat Hong merasa betapa seolah-olah sebelum dia bicara, suhengnya itu telah tahu apa yang terkandung di dalam hatinya. Inilah yang biasanya membuat dia membungkam dan tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Kini dia mengeraskan hati dan berkata dengan suara lirih, Suheng, kita akan kemanakah? Ke Haosan, sudah kuberitahukan kepadamu, jawabnya sederhana. Bagaimana kau bisa tahu bahwa mereka berada di Haosan? Sin Liong tersenyum, senyum cerah, secerah sinar matahari di saat itu, senyum yang bebas dan wajar tidak menyembunyikan sesuatu tidak membawa arti sesuatu. Sumoi, pusaka itu kau berikan kepada Liem Toan Qi dan tunangannya, dan karena Liem Toan Qi adalah murid Hao Sanpai, maka tentu saja mereka berada di Haosan. Suat Hong mengangguk-angguk, memang dia tahu bahwa Toan Qi adalah murid Haosan, akan tetapi dia lupa bahwa dia tidak pernah menceritakan hal ini kepada suhengnya. Bagaimana kalau mereka tidak berada di sana, Suheng? Kembali senyum itu. Senyum seorang yang begitu pasti akan segala sesuatu, senyum penuh pengertian, seperti senyum seorang tua yang melihat kenakalan anak-anak dan maklum mengapa anak itu nakal. Sumoi, apakah gunanya memikirkan hal-hal yang belum terjadi? Membayangkan hal-hal yang belum terjadi adalah permainan buruk dari pikiran, karena hal itu hanya akan menghasilkan kecemasan dan kekhawatiran belaka. Apa yang akan terjadi kelak kita hadapi sebagaimana mestinya kalau sudah terjadi di depan kita. Suat Hong tertarik sekali.
Apakah rasa cemas itu timbul dari pikiran yang membayangkan masa depan, Su Heng? Agaknya jelas demikian, bukan? Yang takut akan sakit tentulah dia yang belum terkena penyakit itu. Kalau sudah sakit, dia tidak takut lagi kepada sakit, melainkan takut kepada kematian yang belum tiba. Perlukah hidup dicekam rasa takut dan rasa kekhawatiran? Pikiran yang bertanggung jawab atas timbulnya rasa takut. Pikiran mengingat-ingat kesenangan di masa lalu, dan mengharapkan terulangnya kesenangan itu di masa depan, maka timbullah kekhawatiran kalau-kalau kesenangan itu tidak akan terulang. Pikiran mengenang penderitaan masa lalu dan ingin menjauhinya, ingin agar di masa depan hal itu tidak terulang kembali, maka timbullah kekhawatiran kalau-kalau dia tertimpa penderitaan itu lagi. Habis bagaimana, Su Heng? Masa depan, Su Heng. Hiduplah saat ini, curahkan seluruh perhatian, seluruh hati dan pikiran, untuk menghadapi saat ini. Apa yang terjadi kepadamu di saat ini, bukan apa yang boleh terjadi di masa depan, bukan pula mengenang apa yang telah terjadi di masa lalu. Kalau begitu kita menjadi tidak acuh dan bersikap masa bodoh. Justru biasanya kita bersikap masa bodoh dan tidak acuh, tidak menaruh perhatian yang mendalam terhadap saat ini, karena seluruh perhatian kita sudah dihabiskan untuk mengingat-ingat masa lalu dan untuk membayang-bayangkan masa depan dengan seluruh pengharapannya, seluruh cita-citanya, seluruh nafsu keinginannya, seluruh kesenangan dan kekecewaannya. Justru kalau bebas dari masa lalu tidak lagi ada bayangan masa depan dan kita hidup saat demi saat penuh perhatian, dan ini barulah dinamakan hidup sepenuhnya, hidup sempurna dan lengkap karena kita menghayati hidup dengan penuh kewajaran, tidak terbuai dalam alam kenangan dan harapan yang muluk-muluk namun sesungguhnya kosong belaka. Sampai lama hening di situ. Pengertian yang mendalam meresap di hati sanubari Swat Hong dan di dalam keheningan itu tercakup seluruh alam maya pada Su Heng. Telah 2 tahun pusaka itu berada di tangan mereka. Aku telah mencari kemana-mana, hanya ke Hawa Sanpai yang belum. Kurasa mereka itu tidak jujur, dan agaknya tentu mereka telah menyembunyikan pusaka itu. Kalau tidak demikian mengapa mereka tidak pergi menanti aku di puncak awan merah seperti yang kupesankan? Memang hati manusia tidak atau jarang sekali ada yang jujur. Sekali saja melihat sesuatu yang dapat menguntungkan diri pribadi, maka terlupalah semua pelajaran tentang kegagahan dan kebaikan. Aku ingin mencari dan menghajar mereka itu. Sumai, prasangka adalah satu di antara racun-racun yang merusak kehidupan kita. Prasangka dilahirkan oleh pikiran yang mengada-ada, yang membayangkan sesuatu yang direka-reka, yang timbul karena kekhawatiran. Prasangka adalah suatu kebodohan yang menyiksa diri sendiri. Kalau kita sudah bertemu dengan mereka dan sudah melihat keadaan yang sesungguhnya, apakah kegunaannya prasangka? Prasangka dan sebagainya lenyap setelah kita membuka mata melihat kenyataan apa adanya. Dan sebelum itu, berprasangka berarti membiarkan pikiran mempermainkan diri. Apakah kegunaannya bagi kehidupan kita? Kembali hening. Swat Hong tak mampu menjawab karena dia dihadapkan dengan keadaan yang nyata. Memang, dia memikirkan hal-hal yang belum terjadi, maka timbullah kekhawatiran, dan dari kekhawatiran ini timbullah prasangka yang bukan-bukan. Yang salah dalam semua itu adalah pikiran. Setelah tubuh mereka beristirahat dengan cukup, keduanya lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Hoasan. Makin lama Swat Hong makin mendapat kesan bahwa Su Hengnya benar-benar telah berubah, jauh bedanya dengan dahulu. Pada suatu hari, ketika mereka tiba di kaki pegunungan Hoasan dan beristirahat, Swat Hong tidak dapat menahan rasa keinginan tahunya dan dia berkata, Su Heng, setelah 2 tahun berpisah denganmu dan berjumpa kembali, aku memperoleh kenyataan bahwa engkau telah berubah sekali. Begitukah, Sumai? Aku tidak tahu apanya yang berubah, memang kelihatannya engkau masih biasa seperti dulu, Su Hengku yang sabar, tenang dan bijaksana. Akan tetapi entahlah, engkau berubah benar, sungguh pun aku sendiri tidak dapat mengatakan apanya yang berubah. Sin Leong tersenyum dan sinar matanya berseri. Memang setiap manusia siogianya mengalami perubahan, Sumai. Kita masing-masing haruslah berubah, tidak terikat dengan masa lalu, dengan segala macam kebiasaan masa lalu. Setiap hari, setiap detik kita haruslah baru. Kalau demikian, barulah hidup ada artinya. Swat Hong hendak berkata lagi, akan tetapi tiba-tiba Sin Leong memegang tangannya dan mengajaknya bangkit berdiri lalu perlahan-lahan melanjutkan perjalanan mulai mendaki bukit pertama.
Ketika Suat Hong hendak menanyakan sikap yang tiba-tiba ini dari Suhengnya, dia mendengar suara orang dan tampaklah olehnya banyak orang berbondong-bondong naik ke pegunungan Haosan, datangnya dari berbagai penjuru. Mereka itu terdiri dari bermacam orang, dengan pakaian yang bermacam-macam pula, namun jelas bahwa rata-rata memiliki gerakan yang ringan dan tangkas dan mudah bagi Suat Hong untuk mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang Kangou. Melihat kenyataan bahwa tidak ada di antara mereka yang memperhatikan Sin Leong dan Suat Hong, hanya memandang sepintas lalu saja seperti mereka itu saling memandang, tahulah Suat Hong bahwa mereka itu bukan merupakan satu rombongan, melainkan terdiri dari banyak rombongan sehingga tentu saja mereka mengira bahwa dia dan Suhengnya adalah anggota rombongan lain. Hati Suat Hong diliputi penuh pertanyaan. Siapakah mereka dan apakah hendak mereka itu? Apakah di puncak Haosan terdapat perayaan dan mereka ini adalah para tamu yang berkunjung ke Haosan Pai? Akan tetapi melihat sikap Suhengnya diam dan tenang saja, Suat Hong merasa malu untuk bertanya dan teringatlah dia akan kata-kata Suhengnya tentang permainan pikiran yang membayangkan masa depan yang menimbulkan kekhawatiran belaka. Mau tidak mau dia harus membenarkan karena kini dia merasakan sendiri. Biarlah dia hadapi apa yang sedang terjadi sebagaimana mestinya dan sebagai apa adanya tanpa merisaukan hal-hal yang belum terjadi. Ketika akhirnya mereka tiba di puncak Haosan, di depan markas perkumpulan Haosan Pai yang besar, Suat Hong menjadi terkejut. Di tempat itu ternyata tidak terdapat perayaan apa-apa dan kini banyak Tosu dan anggota Haosan Pai berkumpul dan berdiri di ruangan depan yang tinggi, sedangkan di bawah anak tangga, di halaman depan penuh dengan orang-orang Kangou yang bersikap menantang. Ketika dia melirik ke arah Suhengnya, dia melihat Sin Leong bersikap masih biasa dan tenang, dan Suhengnya ini pun memandang ke depan dengan perhatian sepenuhnya. Maka dia pun lalu memandang lagi dan dia melihat seorang Tosu berambut putih dengan tenang berdiri menghadapi para orang-orang Kangou itu sambil menjura dengan sikap hormat lalu berkata dengan suara halus namun cukup nyaring, "Harap Cui sekalian sudi memaafkan kami yang tidak tahu akan kedatangan Cui maka tidak mengadakan penyambutan sebagaimana mestinya." Pinto melihat bahwa Cui adalah tokoh-tokoh Kangou dari bermacam golongan dan tingkat, dan pada hari ini berbondong datang mengunjungi Haosan Pai, tidak tahu ada keperluan apakah. Suat Hong memandang para orang Kangou itu dan diantaranya banyak tokoh aneh yang tidak dikenalnya itu, dengan heran dia melihat adanya Siang Koan Hou Te Etok, tokoh yang tinggal di puncak awan merah di Tai Hang San itu. "Suheng, itu Te Etok berada pula di sini," bisikannya sambil menyentuh lengan Suhengnya. "Aku sudah melihatnya," kata Sin Leong perlahan, dan yang di sebelah sana itu adalah Bong Sek Bin yang berjuluk Tiantok, racun langit. Bekas Suheng dari Te Etok, dan itu adalah Tian Hi Tiit Chiang Ham ketua Kanji Upang di Sichuan. Yang di sana itu adalah Lam Hai Seng Jin, Tosu majikan Pulau Kura-Kura di Lam Hai. "Guruku itu aku?" Sin Leong mengangguk. Suat Hong memandang penuh perhatian dan terheran-heran melihat Suhengnya mengenal orang-orang yang memiliki julukan aneh-aneh itu. Tian Hi Tiit berarti di kolong langit nomor 1. Dan Lam Hai Seng Jin berarti manusia dari Laut Selatan. Dan itu adalah Gin Xiao Siu Chai, pelajar bersuling perak, seorang pertapa di Bukit Bengsan dan yang di ujung itu adalah seorang yang pernah menyerang Pulau Neraka seperti yang pernah kuceritakan kepadamu, Sumoy. Dialah Togan Hai Leong, naga laut mata 1, Koan Sek, seorang bekas bajak laut. Wah, begitu banyak orang pandai mendatangi Haosan Pai, ada apakah, Suheng? Kita melihat dan mendengarkan saja. Sementara itu, ucapan dan pertanyaan Ketua Haosan Pai tadi mendatangkan suasana berisik ketika para pendatang yang jumlahnya ada 50-an orang itu saling bicara sendiri tanpa ada yang menjawab langsung pertanyaan Ketua Haosan Pai. Agaknya mereka itu merasa sungkan dan saling menanti, menyerahkan jawaban kepada orang lain yang hadir di situ. Betapapun juga, para tokoh Kangou itu merasa segan juga karena Haosan Pai terkenal sebagai sebuah perkumpulan atau partai persilatan yang besar, yang selama ini tidak pernah mencampuri urusan perebutan kekuasaan atau tidak pernah pula mencampuri urusan Kangou yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Orang-orang Haosan Pai terkenal sebagai orang-orang gagah yang disegani di dunia persilatan, maka tentu saja mereka itu diliputi perasaan sungkan. Pek Sim Tojin yang berambut putih dan bersikap tenang itu melihat seorang kakek tinggi besar bermuka tengkorak yang menyeramkan maju ke depan, maka melihat bahwa belum juga ada yang mau menjawab, dia lalu berkata ditujukan kepada kakek tinggi besar bermuka tengkorak itu. Kalau Pinto tidak salah mengenal orang, si Chu adalah Tiantok Bong Sek Bin.
Si Chu adalah seorang yang amat terkenal di dunia Kang Ou dan mengingat bahwa kedatangan si Chu pasti mempunyai kepentingan besar, maka Pinto harap si Chu suka berterus terang mengatakan apa keperluan itu. Tian Tok Bong Sek Bin menyeringai penuh ejekan. Hahaha, engkau benar, To Tiang. Aku adalah Bong Sek Bin dan memang bukan percuma jauh-jauh aku datang mengunjungi Hawa Sanpai. Tentang mereka semua ini aku tidak tahu, akan tetapi kedatanganku adalah untuk bicara dengan dua orang yang bernama Liam Toan Ki dan Bu Suinio. Suruh mereka berdua keluar bicara dengan aku dan aku tidak akan membawa-bawa Hawa Sanpai. Ucapan ini disambut oleh suara berisik lagi di antara para tamu, bahkan banyak kepala dianggukan tanda setuju dan di sana-sini terdengar teriakan, suruh mereka keluar. Pek Sim Tojin mengerutkan alisnya dan mengelus jenggotnya yang putih. Pinto tidak menyangkal bahwa di antara anak murid Hua Sanpai terdapat dua orang yang bernama Liam Toan Ki dan istrinya bernama Bu Suinio. Akan tetapi, selama ini mereka adalah murid-murid Hawa Sanpai yang tekun dan baik, bahkan tidak pernah turun dari Hawasan, tidak pernah melakukan keonaran di luar, apalagi membuat permusuhan dengan golongan manapun. Kini cuy sekalian berbondong datang, agaknya bersatu tujuan untuk menemui mereka. Pinto sebagai ketua Hawa Sanpai yang bertanggung jawab atas semua sepak terjang murid-murid Hawa Sanpai, berhak mengetahui apa yang terjadi antara Cui dengan mereka. Hening sejenak dan agaknya semua tamu kembali merasa sungkan dan ragu-ragu untuk menjawab. Sementara itu, hati Suat Hong terasa tegang begitu mendengar nama Liam Toan Ki dan Bu Suinio disebut-sebut. Dia menunjukkan pandang matanya ke atas ruangan depan, namun di antara para anggota Hawa Sanpai, dia tidak melihat adanya kedua orang itu. Suheng, agaknya mereka benar berada di sini seperti yang Suheng duga. Bisik Suat Hong dengan hati tegang, akan tetapi Suhengnya memberi isyarat agar dia tenang saja. Sumai, aku berpesan, kalau nanti terjadi apa-apa, kau serahkan saja kepadaku dan jangan kau ikut turun tangan, ya. Dengan penuh kepercayaan akan kemampuan Suhengnya, Suat Hong mengangguk akan tetapi hatinya berdebar penuh ketegangan. Tidak salah lagi, pikirnya yang menduga-duga, tentu orang-orang Kang Ou ini mencari Liam Toan Ki dan Bu Suinio berhubung dengan pusaka-pusaka Pulau Es itu. Kalau tidak demikian apa lagi? Melihat bahwa tidak ada orang yang menjawab pertanyaan ketua Hawa Sanpai itu, Tian Hi Tiit Chiang Ham yang datang bersama 5 orang muridnya, mengacungkan tombak di tangan kanannya, ke atas dan berteriak. To Tiang, sebagai ketua Hawa Sanpai tentu saja kau berhak mengetahui sepak terjang muridmu, akan tetapi kalau urusan ini tidak menyangkut Hawa Sanpai, bagaimana kami dapat bicara denganmu? Ini adalah urusan pribadi, urusan Liam Toan Ki sendiri, maka suruh dia keluar agar kami dapat bicara dengan dia. Kalau To Tiang bersikeras, berarti Hawa Sanpai akan mencampuri urusan pribadi. Berkerut alis ketua Hawa Sanpai itu. Ucapan tadi, biarpun tidak secara langsung, sudah merupakan tantangan dan hanya terserah kepada Hawa Sanpai untuk melayani tantangan itu ataukah tidak. Maka dia tidak mau bertindak sembrono dan ingin melihat dulu bagaimana duduk perkaranya. Ketua Hawa Sanpai ini memang belum sempat diberitahu oleh Liam Toan Ki dan istrinya tentang pusaka Pulau Es itu. Supek, biarlah Tacu berdua yang menghadapi mereka. Tiba-tiba terdengar suara orang dan muncullah Liam Toan Ki dan istrinya dari dalam, mereka sudah kelihatan mempersiapkan diri dengan senjata pedang di pinggang dan pakaian ringkas. Wajah mereka agak pucat, namun sikap mereka gagah dan tidak jerih. Liam Toan Ki meloncat ke depan, di atas ruangan depan itu berdampingan dengan istrinya, menghadapi orang-orang Kang Ou itu sambil berkata, "Sayalah Liam Toan Ki dan istri saya Bu Suinio. Tidak tahu urusan apakah yang membawa Cui sekalian datang mencari kami di Hawasan." Hiruk pikuklah para tamu itu setelah mereka melihat sepasang suami istri muda muncul dari dalam. Pertama-tama yang berteriak adalah Tian Tok Bong Sek Bin, Liam Toan Ki dan Bu Suinio, "Kalian telah berani melukai muridku. Aku baru bisa mengampuni kalian kalau kalian menyerahkan pusaka-pusaka yang kau bawa itu." Liam Toan Ki tersenyum. Kami terpaksa melukai muridmu karena dia menyerang kami, Lo Cianpue." "Pusaka apa yang Lo Cianpue maksudkan?" "Pura-pura lagi, keparat." "Pusaka Pulau Es," teriak Tian Tok marah. "Serahkan pusaka Pulau Es kepada kami." "Kepada kami. Bagi-bagi rata. Dijadikan sayembara." Macam-macam teriakan para tokoh Kang Ou dan Liam Toan Ki mengangkat kedua lengannya ke atas. "Cui sekalian, apa buktinya bahwa kami berdua menyimpan pusaka Pulau Es?"
Orang Shiliem, kau masih berpura-pura lagi bertanya? Aku dan banyak orang melihat betapa gadis Pulau Es itu menyerahkan pusaka itu kepadamu. Tiba-tiba terdengar suara orang yang bukan lain adalah Tio Sek Bei, murid Tiantok yang pernah berusaha merampok pusaka itu. Mendengar ucapan ini dan melihat munculnya murid Tiantok dan beberapa orang bekas pengawal yang dulu ikut bertempur di istana Tekuatlin, tahulah Toan Qi dan Suinio bahwa menyangkal tidak akan ada gunanya lagi. Kita harus mempertahankan mati-matian, bisik Suinio kepada suaminya yang mengangguk dan berkata dengan suara lantang, "Cui sekalian. Kami berdua tidak menyangkal lagi bahwa memang kami telah dititipi pusaka oleh Nona Han Swat Hong 2 tahun yang lalu. Akan tetapi, kami tidak akan menyerahkan pusaka itu kepada siapapun juga kecuali kepada yang berhak, yaitu Nona Han Swat Hong." Teriakan-teriakan hiruk-pikuk menyambut ucapan lantang ini. "Kalau begitu, kalian akan menjadi tawananku." Tiantok membentak marah sambil melangkah ke depan. Akan tetapi gerakannya ini segera diikuti oleh banyak orang dan jelas bahwa mereka hendak memperebutkan Liem Toan Qi dan istrinya agar menjadi orang tawanan mereka, tentu untuk dipaksa menyerahkan pusaka. "Xian Cai, harap Cui bersabar dulu." Tiba-tiba dengan suara yang halus namun berpengaruh, Ketua Hawasan Pai berkata sambil mengangkat kedua tangan ke atas, "Biarkan Pinto bicara dulu." "Totiang, kau hendak bicara apa lagi?" Tiantok membentak marah, alisnya berdiri dan matanya melotot. Pinto mengaku bahwa urusan pusaka Pulau Es itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Hawasan Pai dan Hawasan Pai pun tidak mengetahuinya. Maka sebagai ketua Hawasan Pai, Pinto hendak bertanya dulu kepada murid Liem Toan Qi. "Ini adalah urusan dalam dari Hawasan Pai, kiranya Cui tidak akan mencampurinya." Terdengar teriakan-teriakan, "Silahkan. Silahkan, tapi cepat dan serahkan mereka kepada kami." Pek Sim Tojin lalu menghadapi Liem Toan Qi dan bertanya, "Toan Qi, apa artinya ini semua? Benarkah kalian menyembunyikan pusaka Pulau Es di Hawasan Pai?" Liem Toan Qi dan Bu Suinio segera menjatuhkan diri berlutut di depan kaki ketua Hawasan Pai itu. Liem Toan Qi segera berkata, "Harap Supek mengampunkan Teocu berdua." Adalah mendiang Toa Supek yang mengizinkan Teocu berdua dan beliau yang melarang Teocu berdua menceritakan kepada siapapun juga, bahkan beliau yang membantu Teocu berdua dalam hal ini. Karena sekarang mereka telah mengetahuinya dan hendak menggunakan paksaan, biarlah Teocu berdua menghadapinya sendiri tanpa membawa-bawa Hawasan Pai. Setelah berkata demikian, Toan Qi dan Bu Suinio meloncat bangun, mencabut pedang dan berkatalah Toan Qi dengan suara lantang, "Hai, kaum Kang Ou dengarlah. Urusan ini adalah urusan kami berdua suami istri, bukan sebagai murid Hawasan Pai, maka kalau kalian begitu tidak tahu malu hendak merampas pusaka Pulau Es, biar kami menghadapi kalian sampai titik darah penghabisan. Keparat, aku tidak membiarkan kau mampus sebelum kalian menyerahkan pusaka itu." Tiantok membentak. "Tahan." Tiba-tiba Pek Sim Tojin membentak dan sikapnya angker sekali. "Cui sekalian sungguh terlalu, memperebutkan pusaka milik orang lain dan sama sekali tidak memandang mata kepada Hawasan Pai, hendak membikin ribut di sini. Siapa saja tidak akan Pinto izinkan untuk menggunakan kekerasan di Hawasan Pai." "Tepat sekali. Aku Titok Siang Koan Hou pun bukan seorang yang tak tahu malu. Aku tidak akan membolehkan siapapun menjamah pusaka Pulau Es yang menjadi milik Nona Han Swat Hong." Tiba-tiba tokoh Tai Han San yang tinggi besar itu sudah melompat ke atas ruangan luar dan mendampingi Toan Qi dan Suinio dengan sikap gagah. "Hahaha, itu baru namanya laki-laki sejati. Tito, kau membikin aku merasa malu saja. Aku pun tua bangka yang tidak berguna mana ingin memperebutkan pusaka orang lain. Aku pun tidak membiarkan siapapun memperebutkan pusaka itu." Lam Hai Sengjin, guru Kuilun, Tosu yang bersikap halus dengan tangan kiri memegang kipas dan tangan kanan memegang hutim, kebutan pertapa, telah melangkah ke ruangan depan mendampingi Tito. "Masih ada aku yang menentang orang-orang Kang Ou tak tahu malu hendak merampas pusaka lain orang." Tampak bayangan berkelebat disertai suara halus melengking dan di ruang depan itu nampak Gi Xiao Xiucai si sastrawan yang bersenjata suling perak dan maupit. Bersambung ke bab 52. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.